Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami. Izinkan saya membuka presentasi mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan topik cara kerja RAM dan case. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nopan Nopiansa Pratama dengan NPM 1906038, lalu Aslah Muhammad Bahari dengan NPM 1906095, lalu ada Arbi Yuan Aspahani dengan NPM 1906113, dan saya sendiri Bambang Irawan dengan NPM 1906120. Apa itu RAM? RAM atau biasa disingkat Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Lalu untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aslah. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input storage, berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Yang kedua, program storage, bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working storage, merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat, output storage, berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Fungsi RAM. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat di Task Manager di dalam sistem komputer. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang ketiga, RDRAM atau Rambus Dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. SRAM atau Static RAM adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Yang selanjutnya, EDO-RAM atau Extended Data Out RAM adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Ya, terima kasih Kang Asla yang telah memberikan waktunya untuk saya. Apa itu cache? Cache adalah memori berukuran kecil yang sifatnya temporari atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya dimiliki kecepatan jauh lebih rendah. Fungsi cache. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer. Karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi bisa disimpulkan fungsi cache memori yaitu
untuk mempercepat akses data pada komputer, untuk meringankan kerja prosesor, dan menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, serta mempercepat kinerja memori. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nopan Nopiansah. Saya persilahkan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe cache. Nah, tipe-tipe cache ini ada dua ya. Jadi yang pertama itu yang namanya memory cache. Nah, memory cache ini sering disebut sebagai RAM cache. Nah, memori ini merupakan sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi, static RAM atau kecepatan yang tetap. Jadi tipe cache ini sangat efektif hampir di semua program. Jadi semua program dapat mengakses ataupun melakukan perintah yang sama berulang-ulang karena memori cache ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu disk cache. Nah, disk cache ini tidak jauh berbeda dengan memory cache. Nah, disk cache ini berpatokan pada prinsip yang sama, tetapi dalam penggunaan data berkecepatan tinggi SRAM atau static RAM, disk cache ini justru menggunakan memori konvensional atau dynamic RAM. Nah, dynamic RAM ini pada umumnya sangat relatif lambat ya. Nah, jadi cache ini sangat penting sekali ya untuk digunakan dalam suatu komputer karena memiliki kecepatan yang baik untuk melakukan penyimpanan data sehingga kita mampu untuk mengaksesnya kembali di lain waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu cara kerja cache memory. Jadi ketika prosesor mengeksekusi perintah untuk pertama kalinya, maka prosesor akan menemukan dan mengumpulkan informasi dari cache L1. Nah, proses ini biasanya disebut dengan heap. Jika informasi yang diperlukan oleh prosesor tidak tersedia di cache, maka prosesor akan mencari di cache L2. Nah, untuk mencari informasi dalam cache L2 biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mencari informasi. Nah, cache L1 atau L1 ini adalah bank dari memori yang terintegrasi dalam chip CPU. Nah, inventaris 2 tingkat L2 yaitu atau level 2 adalah area pementasan sekunder untuk melayani cache L1. Nah, meningkatkan ukuran level cache L2 dapat juga mempercepat beberapa aplikasi, tetapi tidak berpengaruh pada yang lain. Nah, cache ini berada di chip yang terpisah dalam modul, paket multi-chip, atau bisa juga merupakan berupa bank chip terpisah di motherboard. Nah, memori cache L2 atau level 2 ini dapat diintegrasikan dalam chip CPU. L2 cache terdiri dari dua komponen utama yang akan menjadi penyimpanan data dan juga RAM. Nah, penyimpanan data ini merupakan area di mana ketepatan waktu informasi ataupun data dipertahankan. Nah, jadi RAM merupakan area kecil memori yang digunakan oleh cache untuk mengelola penempatan data dalam cache. Nah, ukuran memori ini dikendalikan oleh RAM. Kemudian cache L2 dari model PC terbaru biasanya diatur oleh chipset. Nah, mungkin untuk cache memori seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu cara kerja memori. Nah, cara kerja memori ini pada komputer biasanya seperti ini. Nah, setelah komputer dinyalakan, komputer biasanya akan masuk ke dalam BIOS. Nah, tahapan ini sistem akan mengecek keseluruhan hardware dan software apakah hardware dan software tersebut dapat bekerja dengan baik. Nah, kemudian setelah BIOS melakukan pengecekan, maka kemudian menyediakan informasi dasar mengenai urutan dari menu booting ya. Informasi dasar mulai dari booting hingga proses loading ke sistem operasi.
Nah, setelah itu maka sistem operasi akan di-load dari hard drive menuju RAM. Nah, jadi pengaksesan sistem operasi ini akan menuju RAM. Nah, ketika sistem operasi sudah di-load ke RAM, maka CPU dapat mengakses semua informasi serta sistem operasi secara langsung dan cepat karena CPU akan mengakses sistem operasi yang ada di RAM. Nah, proses ini juga berlaku untuk aplikasi lain. Jadi, aplikasi yang pertama akan dibuka, akan disimpan di RAM terlebih dahulu, sehingga CPU akan cepat untuk mengakses data tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.